C. Hudud dan takrifat. Setelah memahami tentang kulli dan juz'i dalam pembahasan mengenai lafaz, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan tentang hudud dan takrifat. Dua hal ini merupakan kajian lanjutan dari kulli dan juz'i dalam ilmu mantik. Hudud merupakan bentuk jamak dari kata had, yang artinya pembatas antara dua hal. Sedangkan takrif adalah sebuah jawaban dan keterangan yang didahului pertanyaan apa. Secara keseluruhan, mentakrifkan segala sesuatu adalah menjawab pertanyaan apa tentang sesuatu tersebut. Misalnya, apakah sesuatu itu? Maka, saat akan menjawabnya, kita akan mentakrifkan sesuatu yang ditanyakan itu. Hudud atau takrif ini berkaitan dengan pengetahuan tasyawuri dan tasdiki yang bersifat majhul, tidak kita ketahui. Sehingga kita menimbulkan pertanyaan apa? Manusia itu memiliki ilmu dan pengetahuan, maklum, baik tasawuri maupun tasdiki. Akan tetapi, ada hal-hal atau pengetahuan yang manusia tidak memiliki gambaran sempurna tentangnya. Inilah yang disebut majhul, baik majhul tasyawuri maupun majhul tasdiki. Untuk mengetahui sesuatu yang majhul tasyawuri, proses pencarian tersebut dinamakan had atau takrif. Jadi, had atau takrif adalah jawaban dan keterangan yang didahului pertanyaan apa. Ketika seseorang berhadapan dengan hal yang belum diketahuinya, majhul, secara spontan dia akan bertanya, apa itu? Secara filosofis, pertanyaan ini merupakan pertanyaan tentang esensi dan hakikat sesuatu. Had adalah jawaban dan keterangan yang diberikan tentang sesuatu yang ditanyakan. Beberapa contoh pertanyaan majhul yang jawabannya adalah had atau takrif, diantaranya, apakah garis itu? Apakah permukaan itu? Apakah materi itu? Apakah atom itu? Apakah esensi itu? Apakah potensi itu? Apakah kehidupan itu? Dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu merupakan bukti bahwa seseorang belum memiliki pengetahuan sempurna tentangnya. Ini disebut majhul tasyawuri. Dan disinilah ilmu mantik sangat penting, di mana tugas mantik cabang tasyawurat adalah menunjukkan cara pendefinisian yang benar. Dengan kata lain, ilmu mantik bertugas menunjukkan cara membuat had, definisi, yang belum jelas dan disepakati. Dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa takrif atau had adalah tentang menguraikan atau menjelaskan sesuatu yang ditanyakan. Apa? Sehingga dengan bahasa lain, takrif adalah definisi. Dalam ilmu mantik, takrif atau definisi dibagi menjadi dua macam, yaitu definisi nominal atau tidak logis, al-ta'rif ghoir mantiki, dan definisi real atau logis, al-ta'rif al-mantiki.
Pertama, yang dimaksud dengan definisi nominal atau tidak logis adalah definisi yang menjelaskan sesuatu pertanyaan apa dengan kata, bukan dengan definisi kalimat. Adapun bentuk-bentuk al-ta'rif ghair mantiki antara lain: 1. Ta'rif dilakukan dengan cara menunjukkan langsung benda atau sesuatu yang ditanyakan tanpa perlu memberikan penjelasan detail tentangnya. Contoh, jika ditanyakan apa itu apel, maka jawabannya inilah apel, dengan cara menunjukkan langsung buah apel. 2. Ta'rif dilakukan dengan cara memberikan contoh. Misalnya, ketika ditanyakan apa itu mobil, maka jawabannya adalah menjelaskan definisi mobil dengan contoh dan tanpa menunjukkan. Misalnya dengan jawaban, mobil adalah kendaraan roda 4, seperti sedan, pickup, minibus, dan lain-lain. 3. Ta'rif bisa juga dijelaskan dengan cara memberikan sinonim yang sudah dimengerti oleh umum. Contoh, buruh didefinisikan dengan pekerja pabrik atau bangunan. 4. Ta'rif dilakukan dengan cara menjelaskan secara terperinci sifat-sifat menonjol dari yang didefinisikan. Contoh, ular adalah binatang melata dan beracun. 5. Ta'rif definisi dilakukan melalui cara penegasian, seperti tumbuh-tumbuhan bukanlah binatang. Kata bukan adalah bentuk dari penegasian. 6. Ta'rif dilakukan dengan cara mengurai asal-usul etimologi kata. 7. Ta'rif dengan cara korelasi atau menghubungkan satu makna dengan makna lain, seperti apakah ibu itu? Jawabannya, ibu adalah wanita yang memiliki anak. Itulah beberapa bentuk al-ta'rif ghair mantiki, di mana definisi yang diberikan tidak logis. Sebab definisi yang diberikan bukan menjawab secara konkret sesuatu yang ditanyakan, melainkan melalui cara yang tidak logis, seperti penegasian, korelasi, menyebut contoh, dan sebagainya. Maka dari itu, al-ta'rif ghair mantiki tidak menunjukkan esensi dan hakikat dari sesuatu yang ditanyakan. Kedua, yang dimaksud dengan definisi real atau logis, al-ta'rif al-mantiki, adalah definisi yang menunjukkan hakikat dari sesuatu, lafaz atau term, yang ditanyakan. Al-ta'rif al-mantiki ini dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis dan deskriptif. Definisi analisis juga dibagi dua, yaitu definisi analisis sempurna dan definisi analisis tidak sempurna. Demikian sekilas penjelasan tentang hudud dan ta'rif. Definisi. Jika dirumuskan ke dalam bentuk bagan, maka akan diperoleh bagan pembagian ta'rif sebagai berikut. Ta'rif definisi dibagi menjadi dua. Ta'rif definisi nominal atau tidak logis, dan ta'rif definisi real atau logis. Ta'rif definisi real atau logis dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk analisis dan deskriptif.
Takrif definisi real atau logis analisis dibagi menjadi dua, yaitu analisis sempurna dan analisis tidak sempurna.